Assalamualaikum teman-teman semua. Ini first time aku mau buat channel YouTube tentang review buku-buku yang pernah aku baca. Jadi aku pengen sharing sama ibu-ibu semua yang di sana tentang materi dari ilmu parenting, bisnis, dan beragam hal lainnya yang dirasakan oleh perempuan, khususnya ibu-ibu milenial. Nah, yang pertama aku pengen bahas itu buku Emak-emak Jago Jualan karya Mak Muri Handayani. Nah, jadi di buku Emak-emak Jago Jualan ini ada sekitar 8 bab, tapi saya nggak bisa review semua ya, cuman beberapa bab penting yang semoga ilmunya bisa Bunda praktekkan di rumah. Nah, bab yang paling penting dan bisa kita praktekkan itu bab tentang bagaimana bisnis kita bisa tahan banting. Yang pertama adalah kita harus buat branding ala mama semua. Jadi branding merek yang pengen bunda-bunda semua tancapkan dalam produk yang bisnis bunda jalankan. Contohnya nih, tahu kan branding apapun makanannya, minumnya teh. Nah, itu pasti tahu kan. Terus mengatasi masalah tanpa masalah. Kemudian jagonya ayam. Nah, pasti nggak ya, kita sering dengar ya branding tersebut. Jadi kita usahakan kalau kita punya branding dari merek yang kita jual, seperti itu. Nah, dari yang awalnya orang-orang nggak tahu nih apa sih produk dari bunda semua, lama-lama orang makin kenal. Dari yang kenal lama-lama kepo. Setelah kepo, maka produk kita secara otomatis bisa mungkin disukai mereka. Nah, kemudian bisa juga dibeli. Kayak produknya mungkin madu, produknya susu, produknya chicken, dan lain sebagainya. Itu semua berawal dari branding yang dibuat oleh si ownernya gitu. Yang kedua, biar bisnis kita bisa tahan banting, itu kita harus punya tim yang solid. Jadi, apa sih bedanya pedagang sama pengusaha? Kalau pedagang itu dia dari awal pembuatan bahan sampai jadi itu ngurusin sendiri, itu namanya pedagang. Apa bedanya dengan pengusaha? Kalau pengusaha itu dia ada timnya, mungkin ada adminnya, ada yang packingnya, ada yang bantuin pemasarannya, seperti itu. Jadi beda ya antara pedagang dan pengusaha. Kalau kamu mau besar, maka kamu harus membuat tim yang solid. Nah, yang ketiga adalah tentang manajemen keuangan. Hayo, perasaan selalu laku deh barangnya, kenapa ya nggak profit mana ya uangnya? Jangan-jangan ada yang salah nih dengan pengaturan keuangannya. Bisa jadi itu semua karena pengelolaan keuangannya yang kurang tepat. Coba dicek lagi, jangan sampai kita mencampur adukan keuangan bisnis dengan keuangan pribadi. Nah, yang keempat nih, agar bisnis kita tahan banting, yaitu kita harus bergabung sama komunitas-komunitas lain yang bisa mengupgrade diri kita untuk menjadi lebih baik. Tujuannya apa sih gabung komunitas? Banyak banget. Jadi selain kamu bisa untuk saling berbagi, sharing ilmu pengalaman, bisa meningkatkan kualitas dan kapasitas diri kamu, juga kita bisa punya banyak relasi-relasi yang mungkin bisa jadi tim partner kerja kamu gitu. Oke, sampai di sini bab tentang 4 hal yang bisa bikin bisnis bunda semua tahan banting. Semoga bisa bermanfaat ilmunya dan semoga bisa langsung dipraktekkan. Ingat ya, semua bisnis itu perlu proses, nggak ada yang instan. Jadi tetap harus semangat. Insya Allah pasti akan ada jalan untuk meraih kesuksesan. Assalamualaikum.